Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GPD Ebenezer dimanapun Anda berada saat sore hari ini. Kembali kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di tengah kesibukan, di tengah apa yang dilakukan di sepanjang hari ini. Kita tentu menyadari bahwa semua karena kasih setia Tuhan. Dan sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa pekan terakhir ini lebih dari sebagian orang menjadi terusik ketenangan hidupnya, dan lebih dari sebagian orang di dunia ini merasa bahwa hati mereka diliputi dengan kegelisahan, diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bagaimana tidak melihat apa yang sedang melanda dunia ini, termasuk di Indonesia ini. Berapa banyak orang harus dirawat, bahkan banyak juga diantaranya yang pada akhirnya harus meninggal dunia karena virus corona. Yang lebih menakutkan lagi, yang lebih menyedihkan lagi, korban-korban yang meninggal karena virus corona ini. Ketika mereka terbaring sakit, tidak ada satupun orang tercinta, orang terdekat yang ada di dekat dia. Bahkan ketika dia dimakamkan pun, tidak ada satupun juga keluarga yang bisa memberikan penghormatan terakhir sebagaimana layaknya kita orang timur ini. Nah, saudara yang kekasih, sebuah proses yang begitu cepat. Ketika orang mengalami sakit penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, proses yang tidak pandang bulu, apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, apakah itu tua dan muda, tiba-tiba saja siapapun bisa saja dikabarkan dia kena corona, dan kemudian dia diisolasi, dan kemudian yang terparah lagi dia bisa meninggal mendadak. Beberapa hari ini beredar di sosmed ada seorang ibu, beliau seorang pengusaha yang sukses, tetapi ketika dia dimakamkan, yang hadir di sana hanyalah sopir pribadinya. Kemana suaminya? Kemana anak-anaknya? Kemana orang yang dia kasihi? Semua sedang diisolasi. Inilah yang pada akhirnya, situasi inilah yang pada akhirnya membuat rata-rata manusia mengalami ketakutan, mengalami sesuatu di mana tidak ada ketenangan. Firman Tuhan sore hari ini datang dan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin. Dekat suami mungkin kita merasakan ketenangan, dekat istri juga merasakan ketenangan, tetapi ketenangan yang sesungguhnya, ketenangan yang tidak bisa diusik oleh hal apapun, adalah ketika kita dekat dengan Allah. Amin. Banyak orang takut, banyak orang jadi panik, banyak orang stres, ditambah lagi kebutuhan hidup terus berjalan tanpa ada income. Beberapa hari ini juga viral di sosmed sebuah video dari pengacara kondang, Hotman Paris. Kita tahu bersama siapa beliau. Beliau katakan ketenangan tidak dapat kita peroleh dari kekayaan. Ketenangan tidak dapat kita peroleh dari kepandaian. Ketenangan tidak dapat kita peroleh dari status sosial. Dia katakan bahwa dia sudah alami, bahwa punya uang yang banyak bukan jaminan dia mengalami ketenangan. Terbukti dia beli bahan makanan, bahkan obat-obatan pun yang dibawa dari luar dia harus rendam dulu di ember yang besar yang sudah diberikan deterjen, rendam dulu di garasinya. Karena apa? Ada sebuah ketakutan, jangan-jangan obat atau makanan yang bahan makanan yang beli dari pasar, beli dari toko obat, yang beli dari rumah sakit, jangan-jangan sudah ada virus. Saya mau katakan bahwa
Ketenangan yang sesungguhnya hanyalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Pemazmur menegaskan ketenangan hidup hanya didapatkan apabila kita dekat dengan Tuhan. Siapa yang tidak tahu dengan Raja Daud? Dekat dengan Tuhan berarti kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang hidup dekat dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Walaupun Daud hidup dengan Tuhan, namun Alkitab mencatat bahwa Daud pun seringkali mengalami ancaman. Daud pun seringkali mengalami hal-hal yang mengancam kehidupannya, mengancam jiwanya. Ketika ia harus dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, namun Daud percaya sepenuhnya kepada Allah yang dia sembah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kiranya ini menjadi spirit kita, jemaat GPD Ebenezer. Apapun yang terjadi, kesulitan, seperti apapun yang ada, yang datang menghadang kita, yang datang menghimpit hidup kita, kita katakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Daud, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kuncinya kenapa kita tidak takut bahaya? Kita bisa merasa tenang ketika kita dekat Tuhan. Karena apa? Sebab Engkau, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud percaya kepada Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan dalam segala waktu. Itu sebabnya mari kita mau belajar seperti Daud. Kita percaya bukan saja di masa sulit, tapi kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita di segala waktu. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan tidak punya apa-apa sekalipun. Kita percayakan hidup kita. Kita berusaha supaya hidup kita selalu dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau dekat dengan Tuhan, karena kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, apa yang sedang membuat hidup kita tidak tenang di hari-hari ini? Mungkin kita sedang bergumul untuk keuangan kita, bergumul untuk usaha kita, bergumul untuk kesusahan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab apa? Sebab Dia yang memelihara kamu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak menolong hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom.